Seonggok jagung di kamar, karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang. Ia melihat petani. Ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA. Tidak memiliki uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu Kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan. Yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan. Yang hanya terlatih sebagai pemakai, tapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, cukup pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja
Bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." Nawawi Hamzah dalam karyanya Makna Kemerdekaan. Seduhan kopi ketika azan subuh mengalun. Harumnya merebak terbawa angin. Aku mengintip dari pintu kamarku. Oh, ibu menggerakkan sendok kecil di dalam cangkir agar ayahku merasakan nikmatnya kopi buatan ibu. Kakekku pernah bercerita, dia suka minum kopi. Bapaknya menanam kopi. Karena semua serba diatur oleh negara penjajah, sehingga dia tidak bisa merasakan nikmatnya kopi. Betapa perih kehidupanmu dulu, wahai leluhurku. Kau tidak merasakan hasil jerih payahmu sendiri. Kau tidak bisa menikmati keindahan alam negerimu yang begitu cantik. Kau tidak bisa melangkahkan kakimu kemana kau tuju. Karena kau diikat, pengikatnya melilit tubuhmu. Sehingga kau hanya bisa bernafas terengah-engah. Nafas kepasrahan karena kejamnya penjajah. Wahai sahabatku, apakah kita merasakan seperti itu? Bersyukurlah atas pertolongan yang Maha Penolong. Berterima kasihlah atas rahmat dari Yang Maha Pemberi Rahmat. Berterima kasihlah kerelaan berkorban pejuang pahlawan bangsa. Pengikat itu sudah lepas, putus di tubuh para pahlawan kita, sehingga kita bisa bernafas lega, menikmati udara kemerdekaan Indonesia, merasakan kicauan burung dan lengkingan suara gajahnya. Anak-anak beriringan melangkahkan kakinya ke sekolah. Tak ada lagi yang menghalangi mereka untuk pandai. Petani mengolah sawah dan ladangnya tanpa ada yang harus memaksa menanam ini, menanam itu. Ibu-ibu gembira karena kebutuhan rumah tangga tidak sulit lagi mencarinya. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Sekarang kita bisa menikmati seduhan kopi negeri ini. Sekarang kita bisa bebas melangkahkan kaki, beribadah sebagai makhluk Sang Pencipta,
berpendapat, berbicara, tak ada lagi yang membatasi. Berteman dengan siapapun, mengibarkan merah putih dimanapun. Inilah kemerdekaan Indonesia.